Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahyatisa Jawahiri. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya mengambil jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin memenuhi tugas hak dan perlindungan anak yang berjudul Suara untuk Anak dalam Opini dan Edukasi Perspektif Hak Anak. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kronologi kasus anak yang berusia 10 tahun di Kerinci, Jambi. Anak laki-laki yang berinisial B berumur 10 tahun mengalami luka parah saat disunat laser di tempat praktek mandiri seorang perawat yang berinisial YE. Perawat tersebut diduga tidak kompeten atau belum menguasai penggunaan laser yang dimaksud tersebut. Setelah insiden tersebut, korban mengalami pendarahan hebat dan trauma yang mendalam. Hingga Mei 2025, korban sudah menjalani 5 kali operasi perbalikan dan tetap mengalami kesulitan untuk buang air kecil. Awalnya, perawat tersebut menjanjikan tanggung jawab penuh untuk biaya pengobatan. Tetapi, perawat tersebut hanya membantu biaya transportasi untuk operasi lanjutan. Setelah kejadian tersebut, orang tua korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Kerinci dan menuntut pertanggungjawaban untuk perawat yang berinisial YN tersebut. Kemudian, tim pengacara dari sebuah lembaga bantuan hukum atau yang disebut LBH memberikan pendampingan hukum gratis untuk keluarga korban. Sanksi yang diterima oleh perawat yang berinisial YN itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencabut izin praktek perawat terduga pelaku mempraktekkan pada Juni 2025. Nah, dari kasus tersebut penting untuk kita ketahui bahwa prosedur yang sering disebut sunat laser di Indonesia sebenarnya menggunakan electric catheter, yaitu bedah listrik, bukan sinar laser yang sebenarnya. Maka sebelum anak yang ingin berhitan atau sunat, orang tua perlu mengetahui bahwa tempat atau dokter perawatnya misalnya sudah berpengalaman dan terpercaya. Kemudian, perawat atau tenaga medis yang tidak memiliki keahlian atau penguasaan alat yang memadai harus siap mengambil resiko dan harus bertanggung jawab. Setelah itu, keluarga yang menjadi korban malpraktek memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan perlindungan termasuk pendampingan pengacara. Yang terakhir, di sini saya akan menyebutkan hak-hak korban dalam perlindungan hukum, yaitu untuk hak pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, pasien berhak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan medis, meminta pendapat dokter, dan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis. Dan untuk perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam kasus ini, korban berhak mendapat pendampingan hukum dan rehabilitas, termasuk pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.